Perkenalkan, nama saya Siren Casey Kora dengan NIM 250211060101. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian Bahasa Indonesia saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan proposal penelitian Bahasa Indonesia saya berjudul Analisis Sistem Cyber Security pada Aplikasi Mobile Banking, Deteksi Fraud, dan Pelindungan Serangan Cyber berbasis AI. Kita masuk pada latar belakang. Mobile banking kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena menawarkan kemudahan transaksi yang cepat dan praktis. Namun, perkembangan teknologi ini juga diikuti oleh meningkatnya ancaman cyber seperti phishing, SIM swap, malware, hingga pengambil alihan akun. Banyak pengguna menjadi korban meski merasa sudah berhati-hati, sehingga menunjukkan bahwa serangan tidak hanya memanfaatkan kelalaian manusia, tetapi juga celah teknis pada aplikasi dan perangkat. Di sisi lain, kecerdasan buatan mulai digunakan untuk membantu mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Teknologi ini mampu membaca pola transaksi mencurigakan, tetapi tetap memiliki resiko seperti serangan adversarial yang mampu mengecoh sistem AI. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian yang mampu melihat ancaman, teknologi, dan perilaku pengguna secara menyeluruh. Dan eh, pada rumusan masalah, saya mengambil 3 poin, yaitu yang pertama, apa saja bentuk ancaman cybersecurity pada mobile banking? Yang kedua, bagaimana AI dapat mendeteksi fraud lebih baik dibanding metode lama? Dan yang ketiga, bagaimana merancang strategi perlindungan yang adaptif menghadapi ancaman modern. Pada tujuan penelitian, ada 4 poin, yaitu mengidentifikasi pola-pola fraud pada mobile banking, menjelaskan mekanisme AI dalam deteksi anomali transaksi, menilai efektivitas AI dalam meningkatkan keamanan m-banking, dan memberikan rekomendasi desain sistem keamanan yang lebih kuat dan adaptif. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pemanfaatan AI dalam keamanan digital perbankan. Dan secara praktis, penelitian ini dapat membantu bank dan lembaga keuangan dalam merancang sistem keamanan yang lebih baik dan lebih adaptif, serta mampu memberikan perlindungan real-time bagi nasabah. Dan manfaat lainnya adalah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mobile banking. Dan pada kajian pustaka menunjukkan bahwa banyak penelitian sebelumnya membahas deteksi fraud, pola serangan digital, serta kerentanan model AI. Berbagai algoritma seperti deep learning, LSTM, dan autoencoder terbukti efektif dalam mengenali anomali, namun tetap rentan terhadap manipulasi canggih. Selain itu, beberapa penelitian menegaskan bahwa perilaku pengguna dan literasi digital masih menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi terjadinya fraud. Penelitian ini juga menemukan bahwa keamanan mobile banking bukan hanya soal teknologi di sisi bank, tetapi sangat dipengaruhi kondisi perangkat pengguna yang tidak selalu aman. Dan pada landasan teori, yang pertama ada cyber security. Cyber security adalah konsep yang memastikan sistem digital tetap aman dari akses yang tidak sah. 3 prinsip utamanya yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga agar data sensitif tidak bocor, dan yang kedua integrity atau integritas, yaitu memastikan data tidak berubah tanpa izin, dan availability atau ketersediaan, yaitu menjamin layanan tetap dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Dari ketiga prinsip ini menjadi fondasi keamanan dalam aplikasi mobile banking. Dan yang kedua, fraud digital. Fraud digital adalah tindakan penipuan atau penyalahgunaan sistem untuk mendapatkan keuntungan. Bentuknya bisa berupa pencurian identitas, pengambil alihan akun pengguna, atau manipulasi transaksi agar terlihat seolah-olah dilakukan oleh pemilik akun. Penipuan digital sering memanfaatkan celah teknis maupun kesalahan pengguna. Dan yang ketiga, arsitektur mobile banking. Aplikasi mobile banking memiliki 2 sisi keamanan utama, yaitu yang pertama keamanan server yang dikelola bank dan keamanan perangkat pengguna. Bank biasanya sudah melindungi server dengan enkripsi dan otentifikasi
Tetapi perangkat pengguna sering menjadi titik lemah karena bisa terinfeksi malware, menggunakan WiFi yang tidak aman, atau tidak diperbaharui. Keseimbangan antara kedua sisi ini penting agar sistem tetap aman. Dan yang keempat, AI untuk keamanan. Kecerdasan buatan digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan melalui analisis pola transaksi. AI mampu mengenali perilaku normal pengguna dan membedakannya dengan aktivitas anomali. Metode seperti deep learning dan pembelajaran pola memungkinkan sistem menemukan tanda-tanda fraud yang sulit dilihat manusia secara manual. Dan yang kelima, resiko AI. Meskipun kuat, AI juga memiliki kelemahan. Serangan adversarial dapat memanipulasi input sehingga model AI membuat keputusan salah. Model extraction adalah upaya penyerang meniru atau menyalin model AI untuk mencari celah. Sementara itu, poisoning adalah tindakan menyusupkan data palsu ke dalam proses pelatihan AI agar model menjadi lemah atau menghasilkan deteksi yang keliru. Risiko-risiko ini harus diperhatikan ketika AI digunakan dalam sistem keamanan. Kita lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu pendekatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif yang dipadukan dengan analisis teknis. Pendekatan ini dipilih karena cybersecurity tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga soal perilaku pengguna dan strategi serangan pelaku kejahatan. Dan data diperoleh yaitu melalui studi literatur, laporan industri, publikasi regulator, dan studi kasus berbagai insiden fraud. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat pola ancaman, efektivitas sistem deteksi fraud, serta bagaimana AI dapat meningkatkan keamanan. Dan pada subjek penelitian meliputi seluruh ekosistem mobile banking, yaitu pengguna yang berinteraksi langsung dengan aplikasi, bank sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab atas keamanan sistem, serta pelaku kejahatan digital yang terus mengembangkan teknik serangan baru. Ketiga pihak ini saling berkaitan dan mempengaruhi tingkat keamanan mobile banking. Dan pada teknik pengumpulan data, data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam dari jurnal ilmiah, laporan teknis bank, publikasi lembaga cybersecurity, serta dokumentasi kasus fraud. Teknik ini dilakukan karena sebagian besar data keamanan perbankan tidak dapat diamati langsung akibat sifatnya yang tertutup. Dan pada teknik analisis data, data dianalisis dengan memadukan teori. Dengan memadukan teori, temuan lapangan, dan pola dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran utuh tentang ancaman dan sistem keamanan yang ada. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara ancaman, celah keamanan, perilaku pengguna, serta peran AI dalam mendeteksi dan mencegah serangan. Jadi kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu kesimpulan umum dari proposal ini adalah bahwa ancaman terhadap mobile banking semakin kompleks dan dinamis. Kecerdasan buatan menawarkan solusi yang lebih adaptif dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Tetapi penggunaannya harus diimbangi dengan pelindungan tambahan agar tidak menjadi titik lemah baru. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keamanan digital perbankan yang lebih kuat, responsif, dan terpercaya bagi para pengguna di Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.